Bersama saya Eko Praetno di Buguri TV. Pemirsa Buguri TV, kesempatan kali ini saya hadir di markasnya SKB Surya Kencana Bersinergi yang beralamat di Perumahan Taman Yasmin, Sektor 3 Kemuning ya. Iya. Selamat malam Pak. Ibu apa? Presiden Direktur nih. Silakan kita berkenalan dulu dengan Ketua SKB. Silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ian Firmansyah. Saya menaungi SKB sebagai ketuanya yang berdiri hampir berjalan 2 tahun. Jadi 2 tahun, alhamdulillah lika-liku kita berorganisasi di SKB ini luar biasa. Terima kasih. Dengan Bapak Penasihat SKB, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tamam Syarikah. Di sini saya sebagai penasihat SKB sekaligus sebagai owner di PDM An-Nur. Terima kasih. Terima kasih Ibu Presiden Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Lia, lebih terkenal lagi kalau di dunia medsos nama saya Lia Tama, memakai nama suami. Saya kebetulan di jaringan SKB di peraihan Presiden Director. Itu Presiden Direktur dari apa itu? Dari perusahaan atau gimana? Dari perusahaan dengan sistem, karena kan kebetulan SKB itu bergerak di bidang herbal, yaitu berbentuk rokok. Oh, ya, sin ini ya? Iya, Oh, sin, ya. 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 Kebetulan di situ kan kita ada sistemnya. Jadi dari sistem itu setiap jaringan akan mendapat peraihan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan penjualan masing-masing. Oh, ada reward. Iya, dapat reward masing-masing. Terus sistem penjualannya multi level marketing. Iya. Terus ngomong-ngomong, SKB ini sebenarnya apa sih Ketua? Dari ketuanya? Ya mungkin adanya SKB ini berawal dari teman-teman yang berdiskusi panjang lebar, mencari solusi bagi masalahnya. Dengan asap itu kita bisa sejahtera Pak. Alhamdulillah kita berkolaborasi dari teman-teman kalangan menengah sampai atas bawah, semua jadi satu. Nah, SKB ini tujuan adanya SKB adalah mempersatukan khususnya para perokok yang berlambang logo SIN. Iya. Bukankah rokok ini membunuhmu? Karena rata-rata di kota rokok ini kan ada seperti ini ya. Ini ada gambar yang membahayakan. Kok justru ini rokok jadi komunitas gitu? Ya, memang secara umum lah masyarakat tahunya rokok itu membunuhmu. Setelah kita pelajari dalam kandungan rokok itu hanya 2 bahan baku, tembakau dan cengkeh, kok bisa membunuhmu? Ternyata hebatnya dan luar biasanya seorang Kiai Haji Abdul Malik yang meracik rokok bisa menyehatkan. Dan alhamdulillah saya bertemu sang peracik sistem juga gitu. Seorang Pak Firman Perdana yang membuat sistem bagaimana caranya merokok itu bisa menjadi ada penghasilan. Dan luar biasanya kami berjalan 2 tahun teman-teman, dari merokok yang tadinya membunuhmu, alhamdulillah dengan metode rokok SIN ini menyehatkanmu. Yang tadinya mereka merokok jadi pemborosan, dengan kita sistem multilevelnya ini bisa menjadi penghasilan mereka. Jadi artinya dengan merokok SIN ini kita jadi sehat begitu? Insya Allah, tinggal tergantung teman-teman bagaimana cara terapinya. Ke Pak Tamam ya. Bagaimana historinya nih terbentuknya SKB ini? Apa aja kegiatan selama ini? Kan tidak hanya sekedar komunitas merokok bareng atau merokok sehat gitu. Gimana Pak? SKB ini alhamdulillah ya banyak kegiatan di dalamnya itu ya, seperti satu, selama SKB ini berdiri alhamdulillah kami sudah
mempunyai 2 anak asuh dan anak yatim, dan setiap bulan juga kita ada pengajian umum. Pengajian umum. Terus setiap Jumat ya kita ada namanya Jumat Berkah. Oh, berbagi ya? Berbagi. Itu biasa dilaksanakan di mana? Jumat Berkah? Di sekitar Bogor inilah. Itu berbagi berbentuk makanan ya. paket makanan. Ya, paket makanan. Ini anggota SKB sampai saat ini sudah ada berapa orang yang resmi terdaftar di organisasi SKB? Sekitar Seribu ada 1000 lebih lah. 1000 lebih lah. 1000 lebih. 1000 Iya. lebih. Luar Anggota biasa. kami 2000. Itu komunitas ini kota Bogor semua atau ada yang di luar kota Bogor? khusus kota dan Bogor Raya. Bogor Bogor Raya. Raya. Nah, kira-kira kalau untuk warga kota Bogor sendiri ada berapa anggota SKB ini? Kota Bogor hampir 200-an. Hampir 200. 200 lebih lah. Yang memang warga kota Bogor. Ya, khusus kota Bogor. Terus Ibu Presiden Direktur, sejauh ini ada kendala nggak? Kalau kendala namanya orang usaha baik yang apalagi ini modelnya model multi level ya, pasti ada lah. Dalam arti kata namanya kita tim jaringan, apalagi di komunitas rokok ini kan nggak cuma satu komunitas yang ada di kami aja. Oh, ada Di luar- komunitas lain juga? Di luar sana juga ada, karena kalau untuk Bogor aja Bocimi namanya, Bogor, Ciawi sampai Sukabumi. Jadi di situ berbagai macam metode, berbagai macam cara, dan mereka pun juga mempunyai komunitas yang namanya juga beda-beda pastinya. Kalau untuk kendalanya, ya pasti satu penjualan, yang kedua namanya mitra, apalagi namanya mitra level pasti sikut kanan sikut kiri itu pasti ada. Tergantung bagaimana kita aja mau yang membuat penjualannya bagaimana, mau secara kekeluargaan, apa kalau memang mencari musuh ya gampang. Stokisnya di sini nih ya? Ya, si master stokis. Oh, master stokis. Iya. Beda master stokis dengan stokis biasa? Master stokis itu jadi kalau di TSI namanya itu TSI Tridaya Sinergi Indonesia. Iya. Itu PT yang menaungi kami. Iya. Jadi produk yang didapat dari TSI itu dikirim langsung dari Malang. Dari pabriknya. perusahaan langsung ke sini? Dari ke TSI dulu, dari TSI ke warehouse ke master stokis. Nah, kami ini master stokis yang menaungi di bawah kita yaitu stokis. Para stokis. Jadi para stokis itu yang belanja ke kami. Iya. Dan stokis bisa menjual ke para member bawahnya Iya, iya. ataupun ke non member. Ini master stokis ini bisa diakses 24 jam ya? Insya Allah. Kecuali lagi sholat ya? Iya. Sholat ya, susah. Iya. Tidur istirahatnya. Terus itu tadi ada anak asuh. Anak asuh, ya. Ada program Jumat Berkah. Ya. Nah, itu dananya dari mana, Pak? Apa swadaya anggota atau memang keuntungan dari rokok ini yang dijadikan anggaran atau bagaimana? Kalau untuk anak asuh maupun kalau Jumat Berkah, kalau Jumat Berkah itu ibarat kata sukarela dari pribadi masing-masing. Dari rekan-rekan yang pada belanja di sini kadang mengisikan uang kembalian mereka yang receh itu kita sediakan kotak Ya. untuk Jumat Berkah. Kalau untuk anak asuh memang dari rekan-rekan semuanya. Iya, iya. Begitu juga dengan anak yatim. Terus untuk bergabung dengan SKB ini syaratnya apa? Syarat- 17 tahun ke atas gitu? Usia? Yang pastinya kalau untuk ikut gabung ke SKB harus stokis. Harus stokis. Rata-rata stokis, dan mereka memang yang rata-rata mempunyai penjualan retail. Iya, iya, iya. Penjualan retail itu penjualan yang dijual secara umum ke non member. Ya. Berarti kan SKB sudah menjadi satu organisasi ya. Nah, untuk legalitas organisasinya apa sejauh ini sudah dibikin badan hukum sendiri atau baru kesepakatan member aja? Kalau untuk membuat legalitas secara hukum kita belum, dalam arti kata masih jauh lah ke depan. Kita mempunyai angan-angan bahwa di SKB itu nantinya bukan hanya bergerak di dalam bidang rokok penjualan aja. Mungkin kita punya wacana ke depannya seperti kita buka kafe. Lebih kepada pengembangan. Ya. Ketua gimana, Ketua? Ya mungkin harapannya ya tadi berawal dari sebatang rokok, cuman langkah ke depannya insya Allah kami teman-teman ini berniat bagaimana caranya potensi teman-teman yang ada yang punya lokam, ada yang punya
macam-macam lah usahanya akan dikembangkan gitu. Jadi supaya usaha teman-teman tuh jalan semuanya, walaupun berawal dari sebatang rokok akan lebih dari yang lainnya gitu harapannya. Jadi mau melebar luas lah, bukan ini aja. Terus anggota SKB ini profesinya apa aja ini? Oh, berbagai macam. Kalau di SKB mau cari sarjana hukum ada. Mau cari yang bergelar master ada. Mau cari yang memang pure dia penjualan di rokok ada. Ada yang pengangguran juga ada. Mantan orang yang dihukum ada nggak? Kalau untuk saat ini alhamdulillah belum ada. Ya. Tapi kalau mantan yang lain mungkin ada. Jadi hukum alam ya. Iya. Alam. Terus ketua, apa harapan ketua ke depan dengan adanya SKB ini? Ya harapannya satu, teman-teman yang berkata tidak mampu bisa bantu dengan kemampuan kita semuanya. Teman-teman yang usaha sedang turun kita akan bantu dengan insya Allah. Kita beda nanti dikit kita akan bantu. Dan harapannya tadi, kalaupun ada sumbangan dari kembali dari manapun, ayo kita berkolaborasi. Niatnya SKB satu, memakmurkan umat, memakmurkan masyarakat yang butuh. Ya, menyehatkan yang sakit. Menyehatkan sakit insya Allah. Ya. Terus ini sejauh ini SKB ini pernah nggak membangun kemitraan dengan pemerintah, berkolaborasi dengan pemerintah dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan? Kalau untuk sosial sejauh program ini ya? Iya. Sejauh ini sih kalau program kita kan memang ada namanya program tahunan. Program tahunan itu kita biasanya mengadakan sumbangan anak yatim, bansos, kayak gitu. Biasanya bansos kita di bidang kesehatan. Jadi donor darah juga ada. Donor darah kita waktu itu diprakarsai oleh TSI dengan 1.000 pendonor dan 1.000 penanaman pohon di kebun raya. TSI. Iya. Wah, ini apalagi nih TSI ini? TSI itu Tridaya Sinergi Indonesia, PT yang menaungin kami semua. Oh iya. Production ini. Iya, di bawah perusahaan TSI. SKB sendiri bermitra dengan TSI. Iya. Dari Pak Penasihat barangkali ada harapan ke depan? Ya harapan saya ya semoga SKB ini semakin besar lah gitu kan, ya. Semakin bermanfaat untuk umat gitu kan. Itu aja. Terus dalam waktu dekat ini kira-kira apa kegiatan yang akan SKB lakukan ini? Kalau untuk bulan dekat ini karena kita yang pertama kalau untuk bulan ini kebetulan kan ini kalau bulan Maulid biasanya kita ada kegiatan rutin Maulidan. Oh, Maulidan. Iya jadi pasti. Kegiatan keagamaan juga. Iya pasti. Ya itu nanti biasanya kita sama rekan-rekan mengadakannya. Ya. Berbagai macam acara lah di situ. Kebetulan sebenarnya kemarin itu kita punya program yang seharusnya terlaksana kalau tidak ada pandemi. Ya. Program kemarin itu kita mau mengadakan sumbangan 100 anak yatim dan bansos. Ya. Semuanya udah siap. Tapi karena izin tidak memungkinkan, akhirnya itu kita pending. Sumbangannya masih ada? Sumbangan Yang mau disumbangkan anak yatim masih ada? Dua langsung. Enggak, maksud saya kan kegiatan itu dipending. Iya. Sumbangan kan? Iya. Artinya sumbangannya masih ada, Masih belum ada. didistribusikan. Belum. Ya, nanti bisa kita bicarakan setelah ini. Oke, terus sejauh ini SKB sama di samping sama pemerintah di Bogor ini kan banyak sekali ya ormas mungkin partai politik barangkali atau komunitas, paling banyak komunitas nih di ormas ini di Bogor. Terus SKB pernah nggak berkolaborasi dengan komunitas lainnya gitu? Sementara ini Sejauh ini? sementara ini hanya dengan RSI saja. RSI apa itu? Rumah Sandiaga Uno. Mantap betul. Sandiaga Uno Indonesia. Berarti mau menteri ya? Sama wakil presiden ya? Ya. Yang belum ya. Ya, ke depan apa rencana berikutnya nih? Mungkin wacananya gini, kemarin ada masuk dari rekan juga. Ya. Mulai insya Allah akan terlaksana. Kita akan mengadakan 10 November. 10 November Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Ya. Dan insya Allah doanya SKB akan ikut berkecimpung di situ, gitu kan, masuk acara itu. Ya. Dan semoga acara akan berjalan lancar. Gitu. Ya. Amin. Jangan doanya aja. Siap.
Penyelenggaranya siapa sebutin dong? Oh ya, 10 November penyelenggara acaranya siapa nih? Oh ya ini KDS ya? Ya, KDS. KDS Pandawa. KDS Pandawa. KDS Pandawa. Insya Allah ya kita mulai berkolaborasi lah. Rencana di Pasar Kembang Kembang lantai 2, lantai 3. Blok F. Iya. Blok F. Nanti saya akan wawancara juga ini KDS Pandawa ini apa? Mantap. Ya. Ya. Oke, terima kasih Ketua, Pak Penasehat, Bu Presiden Direktur atas waktunya kita bincang-bincang. Terakhir barangkali ada closing statement yang perlu Ketua ingin sampaikan kepada dunia ini. Ya mungkin pesan saya satu, rokok itu jangan lihat dari luar, lihat isi dalamannya, kandungannya dan sang peracik. Insya Allah mudah-mudahan semua akan terbuka. Jadi kita buka mindset teman-teman bahwa tembakau tidak membunuh, karena kita menaungi perusahaan dan sang peracik bahwa tembakau tidak membunuh. Itu pesan saya. Sebentar Ketua, ini kan rokok, ya kan? Kita belum, ini kayak promo rokok kita ini. Maksud saya jangan closing statement lah. Apa bedanya rokok sin ini dengan rokok biasa? Saya coba nih ya. Ini nggak membunuhku kan? Iya. Hanya cuma membunuhmu. Membunuhmu. Jangan tidak Tidak. membunuhku. Oke, Ya. coba jelaskan nih. Bedanya Kayak tadi aku. sausnya Pak. Saus. Saus campuran dari rokok yang membedakan. Hmm. Bahan baku sama semua tembakau, cuma yang beda hanya sausnya saja. Karena setiap rokok itu beda rasa-rasanya. Yang secara alami ya saus rokok itu membedakan, bukan tembakonya. Makanya saya tegaskan lagi, rokok itu bukan membunuh karena tembakau, tapi karena sausnya. Maksudnya saus itu apa itu? Campuran dari bahan tembakau dicampur dengan saus, jadi ibaratnya bumbu rasa yang rasanya. Nah kalau rokok sini ini sausnya apa? Rasanya apa ini? Sausnya itu adalah 17 macam herbal. Ada ginseng, lada hitam, kencur, kayu manis, jinten Di dalam ini? dalamnya itu. Kunyit. Iya. Dan rempah-rempah yang ada yang bisa dia herbal lah. Dan sifatnya ini mengobat. Insya Allah mengobati. Nah beda dengan rokok selain sin. Yang beda yang dibilang tadi bedanya ada sausnya. Saus Campuran rokoknya. Iya, campuran rokok selain sin itu apa? Kenapa di iklan-iklan rokok itu diterangkan ini kandungannya itu, terus ada gambar yang berbahaya gitu? Ya karena tadi nggak usah kita jelaskan aja. Kalau kita datang ke rumah sakit itu jelas. Jelas soalnya itu ada etanol, ada borak, pestisida dan sebagainya lah. Karena jujur satu batang itu ada 4.000 zat kimia, 40 penyebab kanker. Di rokok selain sin. Selain sin. Jadi rokok selain sin itu mengandung kimia. Kimia. Rokok sin murni herbal. Herbal. Nah, ini juga ada apa namanya kapas ya, filter. Iya. Nah, di rokok biasa ada filter, rokok ini ada filter. Bedanya apa filter ini dengan rokok biasa? Bedanya itu kita asli dari kapas dan sang peracik mintanya murni tanpa campuran zat kimia. Jadi ini murni kapas. Murni asli kapas. Jadi tidak berbahaya. Insya Allah tidak berbahaya. Nah, kalau yang ini yang filter yang bukan rokok sin apa kadarnya, kandungannya di dalamnya? Yaitu yang pokoknya banyak zat kimia di situ dalamnya. Terus lagi dia tidak asli kapas, jadi ketika dibakar yang namanya zat kimia Tidak asli kapas berarti sintetis. sintetis. Jadi pas dibakar dia ada zat kimia yang masih menempel dalam tubuh kita. Itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Asapnya ini tidak berbahaya kalau dia murni herbal. Murni herbal. Semua asap kalau dia dibakarnya herbal tidak berbahaya. Katanya kalau rokok sin ini dihisap dewan hidung tidak berbahaya. Semua asap yang dibakar herbal dia akan berbahaya. Tidak akan berbahaya. Apapun itu. Saya coba ya. Silakan. Batuk tidak berbahaya. Kenapa batu? Kenapa saya bisa batuk ini? Karena sifatnya herbal itu menggurah, Antitoksin. antitoksin. Jadi asap yang masuk ke dalam yang menyebabkan saya Menguras, batuk, ya, menguras. berarti toksin saya Sedang dikuras. dikuras.
Iya, iya, iya. Terus katanya rokok herbal ini tidak hanya dihisap ya, bisa juga dibikin teh. Iya, bisa diseduh. Diseduh, diuap. Diuap tuh maksudnya seperti apa? Jadi satu batang itu bisa campur air panas mendidih, uapnya diambil, kita ambil uapnya. Iya, iya. Jadi buat anak kecil pun bisa buat terapinya. Karena jujur rokok ini adalah luar dari terapi. Bahkan untungnya bisa dipakai untuk merendam kaki. 12 potong rokok. 12 12 macam. potong, iya. 12 biji, 12. bukan 12 macam. Iya, Tapi 12. untuk yang kretek, untuk yang filter nggak Filter. bisa. Untuk yang khusus kretek. Puntung rokok kreteknya Iya. 12 puntung. Buat untuk sauna, untuk betung kaki, Direndam. benerin kaki kalau kita capek-capek ada asam urat. Detox. Katanya debunya juga bisa dimakan. Bisa Iya. dimakan. Bisa dipraktekin? Silahkan praktekin. Ayo. Tadi ke hidung sudah saya. Ini abu. Gunanya buat apa? Bukankah debu ini kotor? Ya. Jadi abunya ya bisa buat pengobatan juga. Pengobatan juga. Pengobatan juga sama. Maksudnya Sama-sama. antitoksin. Karena yang dibakar itu herbal. Herbal. Ya mungkin satu contoh daerah Jawa sana ada namanya kopi jos. Itu Ya. pakai arang. Arang. Buat apa kan bahaya? Ternyata itu ada manfaatnya. Ya. Selain kita bicara rokok, apalagi produk yang ada di SKB ini? Kalau untuk SKB sebenarnya produk apa yang masuk di sini dari tertipan dari Remitra semuanya kayak madu, ada yang kebetulan punya usaha air, ada yang tisu, ada yang punya keahlian bikin kaos, Kopi. Kopi. dan ditambah lagi kalau di sini ini tidak hanya rokok aja, tapi di sini juga ada kopinya. Oh jadi tidak hanya produk dari PT apa tadi? Tridaya Sinergi. Tidak hanya dari PT itu, tapi produk dari kawan-kawan yang Yang anggota SKB, Yang bermitra ke Ya, kita. bermitra dengan SKB, Iya. juga dijual Semuanya di sini. iya. Oh berarti SKB salah satu programnya mengangkat UMKM juga perekonomian. Betul sekali. Nah pasca selama COVID, bagaimana ini apa? Alhamdulillah kami Penjualan. selama COVID penjualan nggak ada masalah, dalam arti kata teman-teman tetap Stabil. semangat, stabil, nggak ada penurunan, malah alhamdulillah sebagian besar ada yang naik. Nah, Penghasilan naik. Oke, masalah. terima kasih atas waktunya. Kembali, tadi saya udah pikir closing ya, Ya. ternyata belum mempromosikan rokok. Rokok. Dan satu lagi, kami punya slogan di SKB, Apa itu? berbagi itu indah. Oh, bagi dong baginya. Bagi. Kalau memang ini, Maka- bagi dong. Karena berbagi itu indah, kebetulan Bapak punya cincin kayak saya warnanya. Oh ya, oh ya. Sama. Nah, Oh, hubungannya apa nih? Mau dibagi cincinnya gitu? Saya bagi buat kenang-kenangan dari kami. Dari Hubungan sama SKB. cincin apa ini? bersinergi. Oh, iya. Biar kami saling bersinergi. Oh, Ini oke. kostum kebesaran kami yaitu SKB Surya Kencana Bersinergi. Aduh. Lihat di sini, Mbak. Nah, salaman dulu dong, Pak. Biar, wah, saya jadi yang Biar kita bertanya-tanya. saling bersinergi, saling Oke, siap. dapat manfaat, jadi berkah. SL pas nih. Saya coba dulu nih. Kayaknya udah tahu ukuran body saya. Udah terukur. Mantap, pas. Berarti SKB bersinergi. iya. Dan segeralah Wih. berpindah ke rokok sin biar sehat. Insya Allah. Tapi istri saya lagi sakit, bisa diterapi dengan sin. Insya Allah bisa. Segala sesuatu Tapi itu istri saya nggak perokok. Bagaimana? kan tidak harus dirokok. Ya, Jadi Dengan cara tadi bisa dibikin seduhan, bisa dibikin untuk sauna, sama. jadi tidak harus dirokok. untuk sauna yang puntung kretek tadi. Iya. Ya Insya Allah di Iya. sini saya jadi pemulung puntung rokok Iya. sin. Untuk Kan segala mengurus- sesuatu itu diawali Iya. dengan niat. Kalau niatnya kita kepengen sehat, yakin dengan apa yang kita lakukan Iya. pasti sembuh. Dan Insya Allah SKB niatnya ibadah ya. Insya Allah, amin. Ya, kita luruskan niatnya. Iya. Terima kasih Pak Ketua, Pak Penasehat SKB, Ibu Presiden Direktur atas waktunya. Semoga informasi ini bermanfaat buat masyarakat semua, Amin. khususnya Kota Bogor ya, karena kita di Kota Bogor. Semoga kita tetap bisa bersinergi